Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik yang dalam hal ini yang berperan sebagai coach Ibu Siti Sukaisi, kemudian yang menjadi coach adalah Isni Wiji Astuti. Seperti apa proses coaching yang akan berlangsung, mari sama-sama kita saksikan praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Siti Sukaisi dan Ibu Isni Wiji Astuti. Selengkapnya kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Isni. Ada waktu nggak Bu? Kemarin kan saya sudah WA sama jenengan gitu. Ya, sudah saya baca WA-nya, tapi hari ini baru ada waktu Bu Isni. Terima kasih. Nggak ada jam ngajar gitu? Masih kosong Bu Isni. Alhamdulillah. Punya waktu 30 menit ya Bu Isni. Waduh, cukup sekali tuh Bu. Ada apa Bu Isni? Ini loh Bu, saya punya unek-unek nih ya. Saya kan di kelas 2 itu kan ada lintas minat. Kebetulan saya kan ngajar IPA, biologi, kemudian di kelas IPS juga ada biologi Bu, karena bukan kurikulum merdeka. Anak-anak ketika saya pembelajaran itu loh Bu, biologi, anak-anak itu kok banyak yang diam, tidak aktif, kemudian tidur gitu. Mereka itu mengerti apa tidak ya Bu pelajaran saya, kok nggak ada semangatnya gitu loh Bu. Jadi permasalahannya Bu Isni itu bingung apakah anak-anak sebenarnya ngerti atau tidak. Kok anak-anak kurang antusias seperti itu Bu Isni ya? Oke, benar-benar. Nah Ibu Isni, kalau boleh tahu nih, tujuan kita hari ini apa ya? Saya ingin anak-anak itu lebih bersemangat gitu loh Bu, pembelajaran biologi, dan anak-anak itu kalau misalnya pergantian jam itu mencari saya gitu loh Bu, ayo Bu pelajaran gitu, nggak pasif. Kemudian anak-anak di kelas itu juga tidak tidur gitu loh Bu. Gitu. Jadi tujuannya Bu Isni ingin menemukan solusi bagaimana Bu Isni bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa gitu ya. Benar-benar Bu. Oke Bu Isni. Nah, dari tujuan tadi yang disampaikan oleh Bu Isni, menurut Bu Isni nih, Bu Isni punya kelebihan nggak untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Ada Bu, gini, kalau misalnya saya itu kan sering bikin alat peraga nih Bu, alat peraga pada materi tertentu tapi saya bikinnya. Nah misalnya saya membuat kartu berpertanyaan, jadi ada 4 Bu, misalnya yang pertama itu yang berwarna kuning itu tentang klasifikasi, kemudian yang putih itu gambar, kemudian yang kuning itu tentang ciri-ciri, kemudian yang satunya itu tentang peranan. Jadi anak-anak itu nanti berkelompok, setelah berkelompok mereka itu akan mencocokkan klasifikasinya itu seperti apa. Misalnya pada protista nih Bu, misalnya klasifikasinya tentang rhizopoda, ciri-cirinya, gambarnya itu bagaimana. Nah seperti itu Bu, jadi anak-anak itu aktif gitu loh Bu, kepinginnya berkelompok. Bagus sekali ya, berarti Bu Isni sudah punya kelebihan bisa membuat media pembelajaran ya Bu Isni, begitu ya? Nah, gini Bu ya, kalau saya posisikan atau saya skalakan, sebelum kita pertemuan hari ini, selama ini pembelajaran yang Bu Isni terapkan, kalau saya posisikan di level 1 sampai 10, nah, kira-kira Bu Isni ada di posisi berapa ya selama ini sebelum kita bertemu ini? Saya merasa itu masih di level 4 mau 5 Bu. Kenapa? Karena saya itu merasa kurang gitu loh Bu. Saya hanya menerapkan alat peraga itu saja gitu, tidak ada alat peraga yang lain gitu loh. Saya ingin semua materi yang ada itu saya menggunakan permainan atau alat peraga gitu loh Bu. Saya tuh ingin bikin gitu loh sama anak-anak gitu loh Bu, jadi anak-anak biar semangat gitu loh Bu. Nah sebenarnya dari media tadi Bu Isni sudah kreatif, kemudian Bu Isni masih merasa di posisi nomor 4 masih nomor 5. Okay. Tapi setelah nanti pertemuan kita, percakapan kita ini, level berapa yang ingin dicapai oleh Bu Isni? Jelas kepingin level tertinggi Bu ya, mungkin antara 8 sama 9. Saya ingin mencari solusi bagaimana sih saya bisa merangkul anak-anak IPS ini loh Bu, gitu kan. Memang berbeda ya antara anak IPA sama IPS. Kalau misalnya anak IPA itu kan misalnya dikasih pembelajaran mereka itu sudah bisa jalan gitu loh Bu. Tetapi kalau anak IPS itu seperti menarik
berat gitu loh Bu, gitu. Gitu ya. Jadi ada perbedaan ya antara anak IPA sama PS memang dalam hal antusias juga dalam kondisi semangatnya ya. Nah, dari untuk mencapai level 9 nih. Kalau Gus ini rasa yakin bisa mencapai kondisi level 9, Gus ini tentunya sudah punya rencana-rencana. Rencana apa yang Gus ini akan terapkan nanti? Nah, rencana yang saya inginkan mungkin kalau dulu nih Bu ya, saya itu hanya keluar kelas itu sesekali, hanya pada materi tertentu, misalnya pada pertumbuhan dan perkembangan. Tapi saya itu ingin, kan anak-anak ini kan panas Bu di kelas gitu, inginnya anak-anak itu di luar gitu loh Bu. Nah, kan di depan sekolah kita kan ada gazebo Bu ya, kemudian di belakang ada sawah. Nah, saya ingin mengajak anak-anak itu keluar gitu loh Bu, keluar kemudian melakukan sesuatu gitu loh Bu. Kepingin jadi anak-anak itu tidak terpaku pada di dalam kelas gitu loh Bu, biar keluar. Nah, ide-idenya biar keluar, motivasinya seperti itu, semangatnya. Kalau saya menentukan seperti ini, Bu Isni ingin menerapkan rencana pertama yaitu pembelajaran di luar kelas. Apakah selama ini di dalam ruangan sudah ada AC-nya Bu? Udah ada Bu, gitu ya? Ada AC-nya, kemudian ada kipasnya, jadi anak-anak itu ngelosor kadang-kadang Bu, saking panasnya gitu. Makanya itu anak-anak itu sering, ayo Bu kita pembelajaran di luar saja gitu. Tapi kan kalau tidak ada persiapan kan bingung kita Bu, apa yang akan kita lakukan kan gitu, malah mengganggu kelas lain. Betul sekali Bu ini ya, jadi meskipun pembelajarannya di luar kelas, tetap kita harus mempersiapkan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selain pembelajaran di luar kelas Bu ini ya, kita rencana apa ya? Selain pembelajaran di luar kelas, mengajak anak-anak pengamatan langsung di lingkungan sekolah yang sudah mendukung seperti itu, adakah rencana lain Bu Isni? Nah, rencana lain ini mungkin masih bidang IT Bu. Saya kan masih belajar gitu ya. Saya hanya bisa menggunakan IT tertentu, tapi tidak bervariasi gitu loh Bu. Saya misalnya menggunakan Canva ini kan menarik sudah Bu ya. Tetapi cuma saya ingin memadukan dengan bidang IT yang lain. Mungkin saya ingin kedepannya itu ada permainan game dari internet, kan anak-anak sekarang itu pegangannya itu HP gitu loh Bu. Sudah ada dua rencana sebenarnya Bu Sri ya, ada dua rencana pembelajaran di luar kelas, kemudian pemanfaatan IT di sekolah. Nah, menurut Bu Isni nih, yang paling efektif dan paling tepat untuk bisa meningkatkan motivasi siswanya Bu Isni yang di IPS ini sehingga pembelajarannya berjalan dengan baik, yang mana nih Bu Isni? Rencana yang pertama atau rencana yang kedua Bu? Saya itu justru lebih ke outdoor Bu, pembelajaran di luar. Tetapi saya akan mempersiapkan sebelum kita keluar nih Bu ya, saya akan masih mempersiapkan tabel. Tabel itu adalah saya tulis Bu, pengganti LKPD. Jadi anak-anak nanti ketika keluar, anak-anak itu tinggal menuliskannya. Nah, kemudian saya akan membawa 3 papan kecil sama bolpen berwarna-warni. Itu saya melihat pembelajaran di Jepang Bu. Nah, di Jepang itu ada seperti itu, makanya saya tuh kepingin wah Indonesia kenapa nggak bisa gitu kan ya Bu ya. Jadi saya ingin membawa anak-anak keluar, jadi membuat peta konsepnya gitu Bu, dari berkelompok dari 3 papan itu gitu Bu. Bagaimana Bu? Bagus sekali Bu Isni, itu apa ya, berarti Bu Isni sudah mengadopsi ilmu yang dari luar negeri ke Indonesia dan patut untuk saya apresiasi. Boleh gitu Bu ya. Boleh juga. Boleh ya. Dan mungkin nanti saya juga bisa menerapkan seperti itu Bu Isni ya. Nanti. Dari rencana tadi Bu Isni berarti lebih memilih ke yang pembelajaran outdoor dengan memfasilitasi siswa menyiapkan papan tulis, kemudian spidol yang berwarna-warni supaya anak lebih tertarik itu ya Bu Isni ya. Untuk rencana ini sudah bagus sekali, Bu Isni punya ide yang cemerlang. Kapan ya Bu Isni mau diterapkan ini? Nah, kebetulan minggu depan itu ada di kelas 11 IPS 1 Bu, IPS 1. Jadi saya nanti malam nih akan membuat oret-oretannya, kemudian RPP-nya, terus apa yang akan saya lakukan gitu Bu. Jadi nanti malam nih saya akan mempersiapkan dengan matang nih. Nanti saya akan WA Bu Siti bagaimana gitu ya. Ya, saya akan dukung 100% ya Bu Isni ya. Nanti kalau sudah pertemuan kita, Bu Isni mau menyusun rencana, nanti saya juga ingin tahu rencananya seperti apa,
Setelah itu waktu pelaksanaan Ibu Isni, waktu pelaksanaan siapa yang akan membantu Bu Isni selama pelaksanaan, kemudian yang mengawasi selama proses pelaksanaan sehingga terlihat nanti perkembangannya Bu Isni. Nanti saya akan sering WA Bu Siti, kemudian saya akan tanya, saya punya senior nih Bu yang pintar nih Bu, jadi saya akan misalnya pembelajarannya kan misalnya punya saya itu saja, nah saya akan belajar yang banyak pada beliau. Kebetulan beliau itu sering workshop kemana-mana, sering keluar, kemudian idenya itu ada aja Bu gitu. Mungkin saya akan mendengarkan atau mencatat apa-apa masukannya, seperti itu Bu Siti. Iya, bagus sekali. Jadi nanti Bu Isni akan ditemani oleh guru senior ya Bu Isni, Oke. sekaligus menjadi yang melihat perkembangan dari pelaksanaannya Bu Isni ya. Iya, iya. Bagus sekali Bu Isni, saya sangat apresiatif sekali dengan ide-ide yang ada pada Bu Isni. Apakah masih ada unek-unek Bu Isni untuk yang perlu disampaikan? Tidak ada Bu, saya merasa plong, saya merasa senang, kemudian sepertinya saya itu ada solusi gitu loh Bu. Jadi bagaimana mengelola kelas IPS ini gitu loh Bu, dengan bertemu dengan Bu Siti. Alhamdulillah ya Bu Isni. Dan apakah tujuan kita sudah tercapai Bu Isni? Tujuan dari Bu Isni terutama ya? Sudah Bu, pokoknya saya sudah menemukan apa yang saya cari selama ini gitu loh Bu. Alhamdulillah, sebenarnya semuanya itu sudah ada pada Bu Isni, pokoknya tinggal mengembangkan semangat dan tetap kita harus menjadi pelayan, menjadi penuntun untuk siswa kita. Jangan menyerah ya Bu Isni ya. Oh, itu terus semangat, terima kasih Bu. kembangkan terus motivasinya. potensi-potensi yang ada di Bu Isni. Bu Isni sudah bisa membuat media dengan karya asli nanti ya. Oke Bu Isni, saya rasa cukup untuk ketemu kita. Terima kasih ya Bu ya. Dan atas saya ingin semuanya. saya ingin lihat hasilnya nanti Bu Isni. Oh, iya Kapan Bu. kita bisa bertemu lagi nih? Minggu depan 2 minggu lagi Bu. 2 minggu lagi. Oke. Oke, 2 minggu lagi hubungi saya dulu, nanti saya Oke. atur waktu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Siti Sukaisi selaku coach dan Ibu Isni Astuti sebagai coach. Alhamdulillah pelaksanaan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Siti Sukaisi dan Ibu Isni hari ini berjalan dengan sangat baik. Suasana percakapan sangat hangat, kemudian 3 aspek dalam coaching sudah terpenuhi, yaitu kehadiran penuh, berikutnya mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian coaching sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, sudah menegakkan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Coach juga sudah menggali potensi tanpa memberi saran, namun coach menuntun coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dari permasalahannya sendiri. Jadi solusi sudah muncul dari dalam diri coach sendiri, tidak ada intervensi dari coach. Kemudian secara umum sudah sesuai alur, tidak ada koreksi menurut saya karena sudah sangat sesuai dengan tahapan tirta. Kemudian aspek dalam coaching juga sudah terpenuhi. Jadi dari saya tidak ada satupun yang salah dari proses coaching tadi. Sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan tirta. Kemudian aspek dalam coaching juga sudah terpenuhi. Demikian praktik coaching hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.